Halo guys, kembali lagi kita membahas fakta mitos tentang jenglot. Pada masa ketika manusia masih berbicara dengan hutan, ketika gunung dianggap singgasana para dewa dan kematian dipandang sebagai perjalanan suci, hidup seorang manusia yang tak rela melepaskan dunia. Namanya kini hilang dari sejarah, namun jejak kutukannya masih ada hingga hari ini. Zaman para pertapa. Berabad-abad silam di wilayah pegunungan Jawa bagian timur, hidup seorang pertapa sakti. Ia dikenal sebagai Resi Wirotama. Ia bukan orang sembarangan. Para raja meminta nasihatnya, Drit memohon perlindungannya. Namun semakin sakti ia, semakin besar ketakutannya pada satu hal, kematian. Dalam tapa dan semedinya, Resi Wirotama sering mendapat penglihatan. Tubuhnya membusuk. Namanya dilupakan, dunia terus berjalan tanpa dirinya. Ia tidak takut mati karena sakit, ia takut lenyap. Baginya mati berarti tidak ada lagi yang menyebut namanya, tidak ada lagi yang mengingat ilmunya. Ilmu terlarang. Suatu malam, saat bertapa di gua terlarang, ia mendengar bisikan dari alam yang bukan milik manusia. Bisikan itu menawarkan ilmu pengikat roh. Ilmu ini tidak memberi kehidupan abadi, ia hanya menahan kematian. Namun syaratnya berat, menolak pelepasan roh mengikat jiwa pada raga, menjalani kematian tanpa benar-benar mati. Para leluhur melarang ilmu ini, namun Resi Wirotama menerimanya. Pada malam tanpa bulan, Resi Wirotama mengurung diri. Ia berpuasa 40 hari, mengikat tubuh dengan raja, menghentikan napas perlahan, menahan roh agar tidak pergi. Saat ajal datang ia melawannya. Ilmu itu gagal setengah. Roh tidak pergi, namun tubuh berhenti menjadi manusia. Daging mengering, tulang menyusut, kulit mengeriput. Namun anehnya, rambut terus tumbuh, kuku memanjang, gigi mengeras. Resi Wirotama sadar, namun terjebak. Ia tak bisa berteriak, tak bisa mati, tak bisa hidup. Para muridnya menemukan sosok kecil di gua, tubuhnya seperti janin kering. Namun hangat, rambutnya panjang, para empu menyebutnya makhluk hidup yang tak bertumbuh. Para leluhur murka, namun mereka tak menghancurkannya. Kematian adalah hak, kau menolaknya, maka kau hidup tanpa kehidupan. Jenglot dikutuk, tidak bisa mati, tidak bisa berkembang, bergantung pada energi manusia. Sejak itu, jenglot berpindah tangan, dari empu ke dukun, dari dukun ke raja, dari raja ke orang serakah. Setiap pemiliknya merasakan karisma meningkat, keberuntungan datang cepat, orang segan tanpa sebab. Namun harga selalu menyusul, usaha runtuh tiba-tiba. Keluarga sakit, umur memendek perlahan. Jenglot bukan pembunuh, ia pengingat kesalahan. Kini jenglot masih ada, disimpan, dipamerkan, diperjualbelikan. Sebagian palsu, namun yang asli masih hangat di malam tertentu. Jika rambutnya tumbuh, itu tanda ia masih terikat roh. Konon, jika terlalu lama memelihara jenglot, pemiliknya akan mulai bermimpi. Menyusut, mengering. Tak bisa mati, karena jenglot tidak meminta darah, ia meminta penerus. Jenglot bukan makhluk jahat. Ia adalah kesombongan manusia yang dikutuk agar menjadi pelajaran. Ia tidak mencari manusia, manusialah yang mencarinya. Dan selama manusia tak rela menerima kematian, jenglot akan terus ada. Kecil. Setelah ratusan tahun berpindah tangan, jenglot Resi Wirotama tidak lagi pasif. Para empu tua mulai mencatat hal aneh. Rambut jenglot tumbuh lebih cepat, kukunya mengeras seperti besi, tubuhnya terasa lebih berat setiap malam Jumat Kliwon. Bukan karena bertambah besar, melainkan karena roh di dalamnya mulai kuat. Di masa kerajaan Mataram tua, lahirlah seorang empu dalang sakti bernama Empu Jayenggratna. Ia bukan penyimpan jenglot, ia adalah penjaga kisah. Dalam pewayangan, ia mendapat wangsit. Kutukan ini tidak bisa dimusnahkan, tapi bisa diarahkan. Empu Jayenggratna tahu selama jenglot hanya disimpan sebagai jimat, ia akan terus menuntut tumbal. Maka jenglot disembunyikan di balik kelir pewayangan. Setiap pementasan besar, jenglot diletakkan di belakang layar, dibacakan suluk, dan diperlakukan sebagai roh saksi. Sejak itu, lakon-lakon wayang berubah. Tokoh serakah selalu hancur, tokoh bijak selalu diuji berat. Seolah-olah cerita wayang menjadi pengadilan bagi manusia. Namun tidak semua dalang sekuat Jayenggratna. Seorang muridnya, Ki Bramantaka, mencuri jenglot. Ia ingin lebih dari sekadar cerita. Ia ingin kuasa nyata. Dengan jenglot di tangannya ia menjadi dalang paling ditakuti. Raja tunduk, prajurit gemetar, rakyat patuh tanpa alasan. Namun setiap malam tubuhnya terasa menyusut. Kulitnya mengering, sendinya nyeri. Jenglot tidak memberinya kekuatan. Jenglot mengajaknya berbagi nasib. Pada malam tertentu, Ki Bramantaka, kau ingin hidup lama? Seperti aku? Sejak itu, ia berhenti tidur. Ia takut jika terlelap, ia akan bangun dalam tubuh kecil. Ki Bramantaka mati mendadak. Tubuhnya ditemukan kering, namun tidak membusuk. Di dadanya terdapat jenglot yang kini tersenyum tipis.
Para empu sadar satu hal mengerikan. Jenglot tidak hanya diwariskan, ia mencari kesinambungan. Kini, Jenglot tidak lagi hanya berada di padepokan. Ia masuk ke ruang kolektor, lemari besi, pameran rahasia, orang menyebutnya benda antik. Namun pemilik aslinya tahu jika Jenglot bergerak sedikit. Rambutnya rontok, lalu tumbuh lagi. Terasa hangat saat subuh, itu tanda ia sedang memilih. Ada mitos terakhir yang jarang diceritakan. Jika seseorang terlalu lama memandangi Jenglot sambil memikirkan keabadian, maka suatu hari ia akan bermimpi melihat dunia dari tubuh kecil. Dan saat bangun, Jenglot itu tidak ada lagi di tempatnya. Jenglot bukan makhluk yang lahir. Ia dibuat oleh ketakutan manusia. Dan selama manusia tak siap mati, tak rela dilupakan, ingin hidup tanpa batas, kutukan itu akan selalu mencari bentuk baru. Dalam semua kesaksian, satu hal selalu sama. Tidak ada orang yang menemukan Jenglot secara kebetulan. Jenglot selalu diwariskan, dititipkan, atau dipindahkan menjelang kematian seseorang. Seorang empu tua di daerah Jawa Tengah pernah berkata, kalau ada yang bilang nemu Jenglot di hutan, itu bohong. Yang ada Jenglot itu dipindahkan ke dia. Seorang kolektor pusaka mengaku menerima Jenglot dari seorang dukun sepuh. Saat diserahkan, dukun rawatlah atau kembalikan ke tanah. Awalnya tidak ada kejadian aneh. Jenglot disimpan di kotak kayu, diberi kain putih. Namun setelah 7 hari, bau tanah basah muncul tiap malam. Rambut Jenglot bertambah panjang beberapa helai. Kotak terasa hangat saat dibuka. Yang paling mengganggu, pemiliknya bermimpi tubuhnya mengecil. Dalam waktu 6 bulan, si kolektor mengalami bisnis naik drastis. Orang segan tanpa sebab, mudah mendapatkan uang. Namun bersamaan dengan itu, ia cepat lelah. Berat badannya turun tanpa sebab, kulitnya kering, seperti kurang cairan. Dokter tidak menemukan penyakit. Seorang orang pintar hanya berkata, yang kamu pelihara itu tidak minta makan. Dia sedang menyamakan dirimu dengannya. Merasa takut, kolektor itu menyerahkan Jenglot kepada temannya. 3 hari setelah berpindah tangan, si kolektor meninggal mendadak dalam tidur. Tubuhnya tidak busuk, tapi mengering lebih cepat dari wajar. Keluarga tidak berani membuka kain kafan terlalu lama. Seorang juru kunci gunung di Jawa Timur mengaku pernah diminta menyimpan sementara Jenglot. Ia menolak. Alasannya sederhana, Jenglot itu bukan titipan. Itu sisa manusia yang menolak selesai. Menurutnya, Jenglot tidak boleh disimpan lama di satu tempat karena akan mengikat pemiliknya. Dari berbagai kesaksian, Jenglot yang diyakini asli memiliki ciri. Rambut tetap tumbuh meski sangat pelan. Kuku keras seperti tanduk, tidak membusuk. Beratnya berubah-ubah. Terasa hangat di waktu tertentu, malam khusus. Dan satu ciri paling aneh, jika terlalu sering dilihat, pemilik akan mulai bermimpi melihat dunia dari posisi lebih rendah. Hampir semua kisah berakhir serupa. Pemilik jatuh sakit tanpa diagnosis atau menyerahkan Jenglot menjelang ajal, tidak ada yang menyimpannya sampai tua dengan damai. Seorang empu yang terakhir memegangnya berkata, itu bukan makhluk pencari korban. Itu sisa niat manusia yang takut mati, dan ketakutan itu menular. Hingga hari ini ada orang yang mengaku memilikinya, sebagian palsu, sebagian tidak. Namun semua empu sepakat pada satu hal, Jenglot yang asli tidak pernah bertahan lama di satu tangan, bukan benda koleksi. Ia adalah akhir dari sebuah kesalahan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.